Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Alfa dengan NIM 235120010. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Islam Dato Karma Palu pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam kelas ESC 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait pada mata kuliah Sistem dan Kebijakan Moneter dalam Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada materi tentang konsep harga dan pasar uang serta teori permintaan dan penawaran uang. Nah, langsung saja kita ke penjelasan saya. Nah, pasar uang ini adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit dalam transaksi yang bersifat jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Nah, dalam pasar ini, instrumen yang diperjualbelikan berupa suatu berharga jangka pendek seperti contohnya itu sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, dan deposito berjangka. Nah, harga uang di sini bisa diartikan sebagai nilai atau biaya untuk menggunakan uang yang sering direpresikan dalam bentuk suku bunga atau imbal hasil investasi. Nah, dalam sistem keuangan atau dengan kata lain itu harga uang adalah biaya yang harus dibayar untuk menggunakan uang dalam periode tertentu. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks ekonomi, harga uang ini umumnya diukur dengan tingkat suku bunga atau interest rate. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pasar uang. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya itu jangka pendek. Nah, instrumen keuangan yang diperjualbelikan memiliki jatuh tempo yang kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya, likuiditas yang tinggi. Nah, instrumen dalam pasar uang mudah diperjualbelikan dan dicairkan. Selanjutnya itu dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Nah, bank sentral ini berperan dalam mengontrol jumlah uang yang beredar melalui suku bunga dan kebijakan yang lainnya. Yang terakhir itu tidak berbentuk fisik. Nah, pasar uang ini tidak seperti pasar tradisional, melainkan berupa jaringan antara lembaga keuangan, pemerintah, dan pelaku bisnis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga uang. Yang pertama itu permintaan dan penawaran uang di pasar uang. Yang kedua, kebijakan moneter bank sentral. Dan yang terakhir itu inflasi dan stabilitas ekonomi. Pada teori permintaan dan penawaran uang ini menjelaskan bagaimana jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dapat menentukan tingkat suku bunga, daya beli, inflasi, dan bahkan pertumbuhan suatu ekonomi. Selanjutnya itu teori permintaan dan penawaran uang. Nah, pada teori ini, dalam ilmu ekonomi, permintaan dan penawaran uang ini memainkan peran penting dalam menentukan harga uang atau suku bunga. Nah, tingkat inflasi dan stabilitas ekonomi suatu negara. Ada beberapa teori permintaan uang. Yang pertama itu teori Irving-Fisher, selanjutnya teori Cambridge, yang ketiga itu teori preferensi likuiditas, dan yang terakhir itu teori permintaan uang modern. Nah, adapun teori pada penawaran uang ini, yang pertama itu teori klasik, yang kedua teori Keynesian, yang ketiga itu teori monetaris, yang terakhir itu teori permintaan uang modern. Nah, selanjutnya kita masuk kepada
pembahasan tentang pasar uang dan pelaku pasar uang. Nah, apa sih itu pasar uang? Pasar uang itu adalah sebuah tempat terjadinya transaksi keuangan jangka pendek. Nah, biasanya ini kurang dari 1 tahun. Nah, pasar ini mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, melalui instrumen keuangan seperti surat berharga, sertifikat, deposito, dan obligasi jangka pendek. Nah, ada pun ciri-ciri pada pasar uang ini. Yang pertama itu berjangka pendek. Nah, kurang lebih itu 1 tahun. Selanjutnya itu likuiditasnya yang tinggi atau mudah dicairkan. Nah, selanjutnya itu memiliki instrumen keuangan yang bersifat utang. Nah, dia juga memiliki fluktuasi suku bunga yang cepat. Dan yang terakhir itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Ada beberapa para pelaku pasar uang ini. Yang pertama itu bank sentral, bank umum dan bank syariah, perusahaan dan koperasi, pemerintah, lembaga keuangan bukan bank, investor institusional dan perorangan, dan lembaga internasional. Nah, apa itu penciptaan uang? Penciptaan uang ini adalah suatu proses di mana jumlah uang dalam suatu perekonomian bertambah melalui kegiatan perbankan dan kebijakan bank sentral. Nah, pada proses ini melibatkan uang primer atau uang yang dikeluarkan oleh bank sentral dan uang viral atau uang yang diciptakan oleh sistem perbankan melalui mekanisme kredit. Nah, standar moneter ini adalah suatu sistem yang digunakan oleh suatu negara dalam menentukan jenis dan nilai uang yang digunakan dalam perekonomiannya. Nah, pada standar moneter ini berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai uang dan mengatur jumlah uang yang beredar agar tidak menimbulkan inflasi atau deflasi yang berlebihan. Nah, secara sederhana, standar moneter ini menentukan apa yang menjadi dasar nilai uang. Nah, apakah berbasis emas, perak, atau nilai yang ditetapkan oleh pemerintah dan bank sentral. Kesimpulan pada materi yang sudah saya jelaskan ini, uang berperan penting dalam perekonomian sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan alat pembayaran. Nah, pasar uang adalah tempat transaksi keuangan jangka pendek seperti SBI dan deposito. Nah, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral. Nah, harga uang ini ditentukan oleh suku bunga yang dipengaruhi oleh peningkatan dari penawaran uang, inflasi, serta kebijakan moneter. Itu tadi penjelasan dari saya.